Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah ma ba'dah. Hikmah yang akan kita mulai baca dan kita tadaburi pagi hari ini adalah hikmah yang ke-75. Mudah-mudahan kita bisa melanjutkan pada hikmah ke-76 dan seterusnya, dan kita bisa memahami, mengamalkan apa yang baik sesuai dengan kemampuan kita, dan mudah-mudahan menjadi salah satu jalan kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mulai, rekan-rekan yang saya muliakan. Mari kita perhatikan hikmah yang ke-75. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-musannifu Ibnu Athaillah Sakandari, khairu ma tatlubuhu minhu ma huwa talibuhu minka. Artinya, khairu ma tatlubuhu minhu, sebaik-baiknya apa yang engkau pinta dari Allah adalah ma huwa, sesuatu yang huwa talibuhu minka, sesuatu yang Allah perintahkan atasmu, perintahkan darimu. Saya ulangi lagi terjemahnya. Sebaik-baiknya apa yang engkau pinta dari Allah adalah apa yang Allah perintahkan darimu. Dalam konteks bahasa, atau mungkin juga bisa dikembangkan dalam usul fikih dan lain sebagainya, tolab, jika tolab dari bawah ke atas namanya soal, permintaan. Tolab jika dari atas ke bawah namanya amar, perintah. Kalau sesama ya seperti saya sama Ustadz Sofi itu iltimas. Jadi kalau dari atas ke bawah, Gus Bruri ke kita, lah itu perintah, ya kan. Dari bos ke anak buah perintah. Kalau dari anak buah ke bos itu permintaan. Nah itu kan perbedaan-perbedaan makna tolab. Maka saya mengartikan khairu ma tatlubuhu minhu ma huwa talibuhu minka, sebaik-baiknya apa yang engkau pinta dari Allah adalah yang apa Allah perintahkan darimu. Teman-teman yang saya muliakan, sesungguhnya hikmah ini dulu sekilas pernah kita bahas. Tapi marilah kita renungkan kembali hikmah ke-75 ini. Untuk memulai memahami dan mendalami hikmah ke-75, mari kita membaca sebuah doa yang biasa dilantunkan oleh Al-Junaid. Al-Junaid kalau berdoa, di antara beberapa doa yang sering beliau sandungkan adalah begini. Allahumma wa kullu su'alin sa'altuka fa'an amrika li bisu'ali. Duhai Allah, setiap permintaan yang aku pinta kepadamu itu adalah fa'an amrika li bisu'ali, karena perintahmu kepadaku untuk meminta. Setiap pintaku kepadamu, wahai Allah, itu karena perintahmu agar aku meminta kepada engkau. Faj'al su'ali ilaika su'ala mahabika, maka jadikanlah permintaan-permintaanku kepadamu adalah permintaan kekasih-kekasihmu. Wala taj'alni mimman yata'amadu bisu'al lihi mawadhi al-khududi. Jangan engkau jadikan aku sebagai orang
yang berkehendak menjadikan pinta-pintanya adalah tempat ia mengambil bagian-bagian keinginannya sendiri. Itu adalah contoh dari doa yang dilantunkan oleh Abul Qasim Al-Junaid, seorang sufi yang sangat terkenal sekali dan kita sudah mengetahuinya. Rekan-rekan yang saya muliakan, bahwa meminta kepada Allah itu sesungguhnya memang sesuatu yang diperintahkan Allah. Meminta apapun, meminta kebaikan dunia, meminta kebaikan akhirat, semuanya baik. Minta kaya baik, minta punya jodoh yang di atas standar rata-rata baik, minta urusannya dunia dan akhirat dilancarkan baik. Tidak baik, tidak ada yang nggak baik-baik. Minta kepada Allah itu kebaikan. Akan tetapi dalam pandangan orang-orang yang sudah berusaha untuk mencapai taraf yang lebih tinggi, bukan semua pinta itu pantas untuk dipinta kepada Allah. Bukan semua keinginan itu pantas untuk disampaikan kepada Allah. Tetapi yang paling baik di antara semuanya adalah bukan ingin diri sendiri, tetapi adalah apa yang diperintahkan Allah atas diri ini. Itulah yang disebut oleh Al-Junaid tadi, bukan hududun nafsi, bukan keinginan atau bagian diri sebagai sesuatu yang selalu dipinta kepada Allah, tetapi semata-mata apa yang menyempurnakan apapun yang Allah perintahkan atas kita, sebaik-baiknya permintaan, itulah yang kita minta. Sebaik-baiknya permohonan dan doa, itulah yang kita inginkan. Menyempurnakan, memperbaiki, bisa menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain juga sesungguhnya meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah, itu juga sudah diperintahkan oleh Allah. Untuk lebih konkretnya, ya, lebih konkretnya, mari kita coba menginventarisir beberapa contoh doa. Yang ini adalah doa yang dicontohkan langsung oleh Allah dalam kitabullah. Terutama sekali doa-doanya para nabi, anbiya, mursalin. Tentu yang pertama, kita sudah tahu doa daripada Nabi Adam alaihissalam. Dolamna angfusana fa ilam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Nabi Adam memohon keampunan kepada Allah, ighfir lana. Kenapa Nabi Adam memohon ampunan kepada Allah? Apakah untuk mendapatkan surga? Nabi Adam sudah pernah masuk surga kok. Sebagai implementasi dari perintah Allah, istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Minta ampunlah kalian sama Allah. Karena Allah menyuruh dan memerintah kita untuk memohon ampun kepadanya. Nabi Adam dalam contoh doa ini, beliau mengatakan, fa ilam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Gitu. Salah satu doa yang paling saya suka itu doanya Nabi Ibrahim. Dalam surat Ibrahim ke-40, surat Ibrahim ayat 40, doa Nabi Ibrahim apa? Robij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikan aku orang yang memukimi sholat ya Allah, dan juga zuriyahku. Mohon maaf ini, pernah nggak kita minta doa agar kita menjadi orang yang mukimu sholat? Makanya kita nggak pernah memukimi sholat kita. Kenapa Nabi Ibrahim?
permohonan dan pintanya kepada Allah, mukimah sholat, sudah jelas. Lebih dari 60 kali Allah berfirman, aqimu sholah. Nabi Ibrahim minta agar juga zuriyah, keturunan keluarga beliau tergolong orang-orang yang mukimi sholah. Kenapa? Bukankah Allah juga merintahkan wa'mur ahlaka bis sholati. Masya Allah, para nabi kalau mohon kepada Allah itu, permohonan-permohonan mereka adalah apa yang diperintahkan Allah atas beliau-beliau. Mari kita baca lagi doanya Nabi Ibrahim dalam Al-Baqarah 127-128. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Masya Allah. Ya Allah, jadikan kami, ini doanya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ya, ketika membina Ka'bah. Makanya tasniyah. Jadikan kami berdua adalah orang-orang yang taslim kepadamu, muslim kepadamu. Jadikan keturunan kami adalah umat yang muslimah. Wa arina manasikana, dan berilah kami petunjuk bagaimana kami melaksanakan ibadah-ibadah kami. Watub alaina, dan terimalah tobat kami. Kenapa kok watub alaina? Allah kan dalam surat An-Nur juga berfirman, watubu ilallahi taubatan nasuha. Jadi kita itu belajar dari para anbiya mursalin. Ketika kita mencontoh Nabi Adam, mohon ampunan dari Allah, bukan semata-mata agar masuk surga karena dosa kita sudah nggak ada. Kita bertaubat kepada Allah, mohon taubat kepada Allah agar kita selamat dari neraka, masuk surga karena kita sudah bersih. Ya itu boleh, tapi itu hududun nafsi. Sekalipun itu adalah hal-hal yang ukhrawi. Itu masih bagian dari kepentingan dirimu. Masih keinginan dirimu sendiri. Bagian yang ingin engkau ambil dan engkau nikmati, sekalipun itu ukhrawi. Jadi kenapa kok mohon ampunan? Ya sebab istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Kenapa kita mohon taubat kepada Allah? Sebab watubu ilallahi taubatan nasuha. Itu adalah perintah Allah. Nah ini. Kenapa kok kita mohon untuk dijaga keislaman kita? Kenapa kita minta seperti halnya Nabi Ibrahim dijadikan sebagai ummatan muslimatalak? Karena Allah pun menjadikan innat apa? Ya ayyuhalladzina amanu taqul haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Itu perintah Allah. Itu perintah Allah. Lebih konkret lagi kan doanya Nabi Yusuf ya. Tawaffani muslima wa alhiqni bisolihin. Mohon agar diwafatkan dalam keadaan muslim. Rekan-rekan yang saya muliakan, tentu saja kita tidak bisa melupakan doa yang indah yang biasa diucapkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW, kekasih kita. Dalam Al-Quran di surat Al-Ahqaf ayat 15, doa ini disinyalir adalah doanya Rasulullah. Saya menemukan padanan doa ini pada surat An-Naml 19. Konon surat An-Naml ini adalah doanya Nabi Sulaiman. Tetapi surat Al-Ahqaf 15 adalah doanya Nabi Muhammad SAW. Ya tentu bisa jadi sama. Saya akan baca doanya Rasulullah.
Robbi auzi'ni an askura nikmatakallati an'amta alayya. Ya Allah, luar biasa sekali. Ya Allah, berilah aku petunjuk aku agar dapat mensyukuri nikmat-nikmat yang telah Engkau berikan kepada aku. Wa ala walidaya, dan juga kepada kedua orang tuaku. Wa an a'mala sholihan tardohu. Masya Allah. Dan berilah aku kekuatan untuk dapat beramal sholih yang Engkau ridhoi. Wa aslih li fi dzurriyyati, perbaikilah keturunanku. Ini tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ini isinya semua adalah nilai-nilai yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Indah sekali doa ini. Kita sudah dipersiapkan oleh Allah. Doa-doa yang langsung dituntun melalui kitabullah ini sebagai masal dan contoh dari doanya para anbiya wal mursalin. Loh gitu loh, kok kita itu masih cari ijazah doa, masih cari ijazah doa ke sana kemari yang belum tentu kita amalkan. Astagfirullahaladzim. Doa dalam Al-Quran saja sudah banyak dicontohkan. Berarti kalau gitu kita minta doa yang min khududun nafsi, dari bagian keinginan kita nggak boleh. Bagian dunia boleh. Kenapa nggak boleh? Bagian akhirat apalagi boleh. Hanya saja dalam pertimbangan batin para ulama sufi yang sudah mencapai tahap-tahap dan derajat tinggi, mereka mengklasifikasi doa-doa yang mana doa yang paling baik di antara doa yang baik adalah ketika doa itu adalah apa yang merupakan nilai-nilai dari perintah Allah Subhanahu wa taala atas kita, karena itu menunjukkan kita tanpa ada kepentingan sama sekali. Dalam perspektif syariat, ada maslahah, ada mafsadah. Yang maslahah apa? Yang maslahah itu apa yang diperbolehkan oleh Allah. Tapi yang mubah itu maslahah atau tidak, itu para ulama apa sih khilaf. Tapi kalau yang perintah, apakah itu menjadi sunnah, apakah itu menjadi wajib, itu pasti maslahah. Itu pasti kebaikan. Memangnya kita tahu mana yang baik, memangnya kita tahu mana yang buruk. Dengan otak kita yang tumpul, dengan mata batin kita yang juga sangat tumpul, seakan-akan kita tahu kebaikan kita. Kita kebaikan untuk diri kita saja belum tahu, belum tentu tahu. Dan yang paling tahu adalah Allah Subhanahu wa taala. Alaihissallah bi'a'lama bisakirin. Allah Maha tahu. Bukan Allah lebih tahu, Allah Maha tahu. Dan Allah tahu segala-galanya. Innallaha bikulli syai'in alim. Kok kita masih kurang yakin? Kok kita masih maksa-maksa seakan-akan kita tahu kebaikan untuk diri kita? Apa yang paling masalah untuk kita, sehingga itu menjadi acuan dan dasar kita minta kepadanya. Boleh? Ya boleh. Tapi kok ya kurang ajar. Subhanallah. Tapi kok kita tumpul hati, tumpul akal. Oleh karenanya rekan-rekan yang saya muliakan, sampai-sampai Al-Junaid itu kalau berdoa, ya, ij'al ghayata qasdi ilaika mahwalaka, jadikan tujuanku padamu adalah semata-mata untuk engkau. Wala taj'al qasdi ilaika ma'at lubuhu minka, jangan jadikan kehendakku dan inginku adalah apa yang aku pinta darimu, tapi apa yang engkau perintah atasku. Lah begitu ya teman-teman ya. Ayo latihan, pilih-pilih doa, jangan sembarang doa. Dan doa terbaik tentu saja doa yang sudah dimisalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah
maha tahu apapun kebaikan untuk makhluknya, lebih-lebih untuk kita yang ya hanya sekedar debu di alam semesta ini, ya gitu. Itu kira-kira hikmah yang ke-75. Kita lanjutkan hikmah yang ke-76. Kita baca hikmah ke-76. Al-huznu ala fuqdani ta'ati ma'a adamin nuhudi ilaiha min alamatil iltirori. Artinya, al-huznu ala fuqdani ta'ati, susah hati karena kehilangan taat yang dikerjakan. Ada taat yang terlewatkan, jadi hati ini susah gitu. Hati sedih karena ada sebuah ibadah yang tak sempat kita kerjakan. Tapi ma'a adamin nuhudi ilaiha, kesedihan hati tidak disertai keinginan untuk bangkit dan melakukannya. Sedih doang di hati, tidak ada amalan yang kita lakukan, cuman perasaan saja yang sedih, ya, tapi nggak melakukan apa-apa, ya. Itu min alamatil iltirori, salah satu dari tanda tertipunya dirimu. Itu salah satu tanda terperdayanya dirimu. Jadi saya ulangi, al-husdanu ala fuqdani ta'ati ma'a adamin nuhudi ilaiha min alamatil iltirori. Bersedih hati karena ada ketaatan yang terlewati tanpa ada bangkit untuk melakukannya, tanpa ada kemudian melakukannya. Tentu melakukannya di lain waktu kalau itu momentumnya satu kali. Min alamatil iltirori, itulah salah satu daripada tertipunya diri sendiri. Rekan-rekan yang saya muliakan, ya, ini biasanya kita ada amalan-amalan yang entah itu istiqomah, entah itu bukan amalan yang berulang-ulang, bisa jadi itu momentum tertentu, itu ada mungkin kadang-kadang ketinggalan, tak sempat terlaksana, tak sempat kita melakukannya. Kemudian hati kok sedih, ya itu baik. Kemudian hati kok susah, ya itu namanya kebaikan. Hati susah, hati sedih karena ada dari sebuah amalan yang terlewati, itu kebaikan. Kenapa kok itu kebaikan? Hati yang sedih itu juga merupakan kebaikan yang oleh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu dicontohkan begini. Itu dicontohkan begini. Innallaha yuhibbu ala qalbin hazinin. Itu dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda seperti itu. Allah itu mencintai hati yang selalu bersusah, hati yang selalu bersedih. Diceritakan oleh para sahabat, karena Rasulullah SAW daimul fikri mutawasilul ahzani. Nabi itu senantiasa berpikir, nggak kayak kita ngelamun. Kalau kita ngelamun ya, kalau Nabi ini berpikir. Jadi akal itu diaktifkan. Akal itu terus bergerak, pemikiran itu terus berjalan. Itu namanya daimul fikri. Kalau kita kan nggak tahu kalau Gus Puturi ya, kalau orang kayak kita ini loh yang masih kelas kecil-kecil itu loh, otaknya itu kan bukan berpikir, bukan yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, bukan ngelamun. Kalau nggak ngelamun, angen-angen.
Kalau nggak angen-angen itu memikirkan yang enak-enak aja itu. Kalau Ustadz Sofi nggak pernah, ini kerjaan saya. Angen-angen, nambah istri cantik sehingga kirim stiker-stiker di WA itu kan gambar-gambar perempuan cantik, ngomong-ngomong, aduh, itu kelas-kelas saya ini kelas-kelas kacang itu, Masya Allah. Kan kebayang dari situ kan, otaknya itu loh, otaknya cuman perut dan bawah perut, nggak pernah otaknya itu hati yang ada di dada, nggak pernah kita itu berisi sesuatu yang mulia, yaitu akal di kepala dan otak di kepala. Pokoknya kalau nggak perut ya si perut aja itu. Nikmatnya cuma berhenti di situ, nggak pernah naik-naik. Nabi itu mutafasilul ahzan. Hatinya itu terus dan menerus bersusah hati. Tapi ma'idamati ta'ati laila wa nahara. Beliau itu mau siang mau malam, waktu-waktu beliau dihiasi dengan ketaatan di jalan Allah. Selalu jawari beliau, selalu aktivitas beliau itu adalah realisasi dari taat dan ibadah kepada Allah. Hati penuh kesedihan, akal selalu berpikir, tetapi apa yang dilakukan, aksi yang dikerjakan oleh lahiriahnya itu adalah realisasi daripada ibadah kepada Allah. Itu Rasulullah Muhammad SAW. Kalau cuman hatinya sedih, malah tadi malam nggak sempat tahajud, padahal biasanya tahajud. Kapan biasanya tahajud? Iya, 2 tahun lalu gitu. Ini jarang tahajud ya, hati sedih, tapi nggak pernah juga kita ikut qiyamul lail. Ngomongnya gitu aja. Maka apa kata Asyikh Abu Sulaiman Ad-Darani? Beliau itu sampai mengatakan begini, la yaghurannaka buka arojul, engkau nggak usah tertipu dengan laki-laki yang menangis seakan-akan hatinya sedih menangis. Kenapa? Fa inna ikhwata Yusuf ja'u aba'ahum usa'ayakun. Karena para saudaranya Nabi Yusuf datang malam-malam ke Nabi Ayub ayahnya sambil menangis terisak-isak. Kau masih percaya dengan air mata buaya itu? Masih percaya dengan orang yang menangis? Kadang-kadang sok-sok taubat, zikir. Kalau banyak orang nangis, kalau sendirian nggak nangis, masih percaya dengan air mata kayak gitu? Nggak usah percaya, nggak usah tertipu daya. Karena saudara-saudaranya Nabi Yusuf pun menangis terisak-isak, menangis terseduh-seduh mereka. Tapi nyatanya mereka melakukan pengkhianatan. Tapi nyatanya mereka punya rencana jahat membunuh dan membinasakan saudara mereka Nabi Yusuf alaihissalam. Dalam hadis ini, mohon maaf ya, saya tidak ngecek hadis ini, tapi ini saya temukan juga di takkimnya syarah dari Al-Hikam. Biasanya saya cek hadis ini sahih apa tidak sahih, ini jujur aja belum saya cek. Saya tugasi Gus Bururi lah, mohon maaf, saya minta kepada Gus Bururi, kalau perintah beliau nggak berani, kita minta kepada Gus Bururi untuk ngecek hadis ini statusnya sahih, hasan atau dhaif atau maudhu ya. Kita mohon kepada beliau lah ini, mudah-mudahan permohonan kita dikabulkan. Nabi itu sampai bersabda begini, idza stakmala arrojul anifaqo, kalau laki-laki itu sudah sempurna munafiknya, malaka ainaihi, dia bisa menguasai kedua matanya. Jadi kalau dia menguasai dua matanya bagaimana? Yursiluhuma mata sa'a, dia bisa untuk mengaturnya kapanpun mau air mata dia cucurkan kapan. Nah itu sudah munafiknya sudah sempurna kata Nabi. Oleh karenanya tidak usah percaya pada kesedihan, air mata, kesusahan hati, nggak usah percaya. Apalagi kepada diri sendiri. Air mata berlinang, sedih, hati perasaan susah hati. Kenapa? Aduh, ada tadi ketaatan yang sempat aku lewatkan. Ada sebuah amalan ibadah yang nggak sempat aku kerjakan. Kalau
itu kesedihan, tetapi tidak ada nuhud, tidak ada kebangkitan nyata untuk mengerjakannya, yaitu min alamatil irtirori. Itu sama halnya dengan apa yang disebut sebagai irtiror, diri kita tertipu, omon-omon, pepesan kosong, kesedihan yang tak ada guna. Rekan-rekan yang saya muliakan, wah ini bertentangan ini kesedihan dengan sifat daripada aulia. Para aulia kan ala inna aulia Allah, bahwa kekasih Allah itu adalah mereka tidak bersedih hati. Itu bagaimana? Bahwa kesedihan hati yang disabdakan oleh Rasulullah dalam hadisnya, bahwa Allah mencintai orang-orang yang hatinya sedih, itu adalah kesedihan-kesedihan yang bisa jadi kapanpun terjadi kepada kita, yaitu kesedihan ketidakmampuan kita memenuhi perintah-perintah Allah. Kesedihan-kesedihan ketidakmampuan kita untuk memperbaiki dan menaikkan serta berupaya menyempurnakan ibadah-ibadah kita kepadanya. Itu kesedihan-kesedihan bercampur aduk di hati, itu baik. Tetapi tentu saja, bukankah kemarin salah satu daripada tanda amal diterima adalah ketika kita nikmat melakukannya di dunia. Itu tidak bertentangan. Itu dua sisi yang diambil dari perspektif yang berbeda. Itu adalah dua sifat yang terjadi dalam situasi yang tidak sama, dalam momentum yang mungkin tidak berlaku dalam waktu yang sama. Jadi ya nggak usah bingung-bingung, karena hati ini ya bolak-balik, kadang sedih, kadang senang. Tapi sedihmu karena apa? Kalau sedih kita itu, kalau diceritakan Haji Akbar itu kan proyeknya meleset, ya kan, itu kan sedih. Kalau asumsi pendapatan meleset, itu sedih, ya kan. Kalau ada investasi meleset, ya sedih. Ya itu kesedihan-kesedihan yang wajar. Tapi kesedihan-kesedihan ukhrawi, kesedihan-kesedihan batin yang dimaksudkan di sini lebih adalah pada kesedihan ketika ada ketaatan yang mestinya bisa untuk kita kerjakan, terlewatkan. Ada ibadah kepada Allah yang mestinya bisa kita lakukan, terlewatkan, itu sedih. Tapi sedih itu hanyalah kesedihan yang menipu kalau kita tidak melakukan, kalau kita tidak bangkit untuk kemudian melakukan ibadah yang terlewatkan itu. Bahkan dalam hadis yang sahih hasan atau tidaknya nanti kita tunggu konfirmasi dari Gusnya, bahkan kesedihan-kesedihan itu hanya menunjukkan kemunafikan yang sempurna bagi kita, bahwa kemunafikan yang sempurna salah satunya adalah bisa menunjukkan sedih kapan saja kita mau. Mudah-mudahan kita bukan tergolong orang yang seperti itu. Baiklah rekan-rekan, inilah kiranya yang bisa saya sampaikan kepada kita semua. Kurang dan khilafnya saya mohon maaf. Apabila ada salah dan kurang semata-mata dari diri saya, ada kebaikan dan ada sesuatu kebenaran, itu adalah semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Alafa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.